di Sumarli ini. Teman-teman, saya bukan dari industri ini, ya. Jadi sebelumnya itu saya pernah bekerja di bidang engineering, ya. Saya sendiri adalah seorang sarjana teknik elektro dari Kota Bandung. Jadi background saya tidak ada di asuransi, dan pekerjaan pertama saya itu adalah sebagai engineer. Jadi background pertama saya adalah engineering, kedua saya di chemical, ketiga saya pernah di hospitality, keempat saya pernah di health, kelima yang terakhir adalah saya pernah di otomotif. Jadi saya pernah bekerja sebagai montir bengkel alat berat di Kota Sampit, Kalimantan, ya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman lihat background saya, tidak ada satupun yang berhubungan dengan industri ini, gitu kan? Mungkin teman-teman bertanya, Kennedy, kenapa bisa terjun ke industri ini? Baik, saya akan jelaskan. Saya bergabung di industri ini di bulan Juni 2013. Ya, berawal dari papa saya yang ditipu oleh seorang agen asuransi. Ya, jadi saya memutuskan untuk mempelajari dengan serius bidang ini. Ya, nah itu awalnya kenapa saya bergabung di industri ini. Kita tahu di industri ini itu semuanya kita harus belajar dari awal, ya. Kita perlu punya mimpi, ya. Nah, pada waktu itu saya berpikir saya punya license AAJI. Apa yang harus saya lakukan? Yang saya lakukan adalah teman-teman, saya melihat sisa tabungan saya sanggup membeli satu motor second 7,5 juta di tahun 2013. Oke. Dari motor itulah selama 2 tahun saya bisa menjalankan bisnis ini mulai dari pintu ke pintu. Jadi kalau teman-teman melihat Kennedy yang sekarang, ya saya akan cerita Kennedy tidak berubah, cuman puji Tuhan lifestyle-nya mungkin sudah berubah. Tetapi Kennedy masih Kennedy yang sama, ya. Nah, teman-teman, saya mau cerita sedikit tentang background saya. In total, saya bekerja selama 6 tahun di 5 background yang berbeda tadi. Oke. Nah, di bulan Juni 2013, Kennedy bergabung di industri ini dengan kenapa Kennedy mau bergabung? Karena satu, papa saya itu dibohongi oleh agen asuransi. Oke. Kedua, Kennedy mau find out gimana sih kok bisa terjadi hal ini gitu kan? Ternyata setelah saya pelajarin, saya jadi jatuh cinta. Apalagi pada waktu itu saya mengenal kata MDRT. Di MDRT ya setiap orang ya itu benar-benar seperti guru, tetapi yang mau ngajarin banget gitu loh, mau kasih 1000%, 100% ilmunya supaya kita sama-sama bertumbuh. Nah, ini komunitas yang saya melihat sangat luar biasa. Dan hari ini saya berbicara atas nama MDRT Indonesia, sangat menyambut baik ya. Saya juga mengucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah mencapai TOT, COT maupun MDRT di tahun 2020 ini. Congratulations. Oke. Teman-teman mungkin bertanya-tanya, Kennedy, kamu sudah bergabung di industri sudah almost mau 8 tahun, ya, ini jalan tahun ke-8. Kenapa MDRT kamu cuma 3 kali? Baik, saya masih ingat salah satu mentor saya, Tony Garden, seorang TOT 43 tahun dari UK. Beliau sendiri perlu 8 tahun. 8 tahun untuk mencapai MDRT-nya yang pertama. Seorang Kennedy, saya mencapainya, saya perlu 5 tahun, teman-teman. 4 tahun di awal, saya tidak menemukan mentor MDRT. Saya tidak menemukan role model MDRT yang bisa membawa saya, goal mindset saya untuk menjadi seorang MDRT. Barulah di tahun ke-5, saya bertemu dengan beliau sharing apa yang beliau tahu tentang MDRT, sharing cara berpikirnya, sharing cara kita membantu, memberikan service kepada calon nasabah kita, calon prospek kita. Disitulah saya achieve my first MDRT di tahun 2017. Nah, sebagai seorang MDRT, in order to receive, everybody must give. Ya, kita seperti berdiri di atas bahu giant, bahu raksasa yang bernama MDRT. Di sini kita satu orang punya satu ide. Bayangkan teman-teman, kalau seorang MDRT punya satu ide yang dibawa, pada saat pertemuan tahunan, masing-masing MDRT sharing idenya. Kita akan pulang dengan beratus-ratus, beribu-ribu ide. Setuju? Oke. Teman-teman, di MDRT itu adalah sebuah title. Itu bukan sebuah tujuan akhir, teman-teman. Seperti tadi Ibu Ita sudah menjelaskan. MDRT itu baru permulaan. Permulaan untuk apa? Permulaan untuk belajar, bertumbuh untuk menjadi lebih baik lagi. Di industri ini banyak sekali ilmunya. Saya Kennedy aja merasa saya melihat Ibu Anda tadi luar biasa, COT, juga sebagai mentor COT, sangat luar biasa. Beliau juga seorang komite ya, MDRT, MCC MDRT Indonesia.
Saya sendiri sangat proud, sangat bangga dengan beliau. Kennedy ini, kalau dibandingkan dengan beliau, belum ada apa-apanya, teman-teman. Tetapi Kennedy yakin, my time is coming. Teman-teman di sini, Kennedy men-encourage teman-teman semua, your time is coming. Ya, yang penting activity ratio-nya, teman-teman. Nah, dalam kesempatan ini, Kennedy akan sharing, ya, akan sharing apa sih yang Kennedy lakukan selama masa pandemi ini untuk tetap menjaga momentum untuk menjadi seorang MDRT. Ya, how to encourage the new strategy, ya, to have a new strategy, ya, to run a business in a new normal. Yang pertama, seorang Kennedy, saya yakin dulu, saya terima dulu keadaan. Saya yakin keadaan sekarang, ya, teman-teman semua, ini adalah force major. Force major artinya apa? Tidak pernah diprediksi, ya, tidak pernah diramalkan, tetapi sekarang menjadi kenyataan dan sekarang setelah dinaikkan statusnya menjadi pandemi. Tetapi teman-teman, saya belajar dari seorang TOT 19 tahun, ya, Bhupinder Anand dari UK, dia mengatakan ini seperti Black Swan event, ya. Black Swan event itu adalah angsa hitam, event angsa hitam. Seperti kita ketahui teman-teman, angsa normalnya berwarna putih. Tetapi pada saat angsa berwarna hitam itu abnormal, ya. Tetapi ada kejadian dan ada di Taman Safari Indonesia, oke? Nah, beliau mengatakan gini, Kennedy, ini pandemi ini itu seperti krisis-krisis sebelumnya, oke? We have passed this crisis and we have bahasa beliau itu adalah seperti ini. It has happened before, okay, and we have recovered each time. Artinya, seperti pendulum yang berswing ke kiri dan ke kanan. Oke? Pendulum ini di satu masa pasti akan berhenti di satu titik tengah. Begitu juga dengan pandemi itu. Itu yang Kennedy pikirkan di mindset saya, di goal mindset saya. Pandemi ini akan berlalu. Yang perlu kita lakukan bukan takut dengan pandemi ini, teman-teman. Karena di era pandemi ini akan ada dua hal yang akan terjadi. Ya, pertama, orang pertama itu adalah orang yang berubah, yang beradaptasi dengan pandemi dan menjadi seorang champion, seorang winner. Ya, seperti topik kita hari ini sangat luar biasa ya, become a winner in a new normal. Oke, yang kedua, orang yang diubah. Nah, orang yang diubah ini adalah orang yang akan punah, teman-teman. Kenapa? Karena mereka tidak sanggup beradaptasi dan mereka akan menjadi bagian dari impian orang-orang yang berubah tadi. Oke? Nah, yang saya pastikan adalah saya berteman dengan, dalam tanda kutip, seorang Kennedy berteman dengan pandemi. Artinya apa? Kennedy tetap beraktivitas, ya, activity ratio tetap tinggi, ya. Cuman ada caranya. Nanti saya akan sharing, ada 10 poin yang akan saya sharing. Ini baru poin pertama, teman-teman.